ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dalam acara Zito. Kali ini saya mengundang dua laki-laki ini untuk memberikan pendapat mengenai patriarki. Asik sekali. Biasanya kan kalau ngomongin patriarki selalu dibilang feminis-feminis rese gitu ya, berisik. Nah sekarang laki-laki nih ngomongin patriarki gitu ya. Saya perkenalkan sebelah kiri saya ada Coki Pardede. Halo. Coki Pardede, komedian, Ya. MLI. Ya, betul. Asik. Sebelah kanan saya silahkan. Saya Martin Anugrah, Konten kreator content creator ya. dari Cameo Project. Cameo Project gitu. Jadi kebetulan di sini lengkap nih. Kenapa? Martin udah married. Ya, yang satu ini single, Betul, Coki betul, gitu ya. Jadi betul. lebih ini ya kontribusinya ini terhadap pembicaraan ini. Jadi gue tuh selalu berpikir gini, kalau misalnya budaya patriarki itu kan masih kencang banget ya di Indonesia. Gitu. Iya. Terus karena budaya patriarki sebenarnya menurut gua yang paling banyak dirugikan itu adalah laki-laki. First of all, lu setuju nggak sih Aman. Yang paling banyak dirugikan adalah laki-laki. dengan budaya patriarki? Budaya patriarki itu supaya jelas itu adalah budaya di mana laki-laki itu sebagai paling benar, paling berkuasa, harus paling tahu everything termasuk sexually. Ya, Gitu. ya. Jadi kayak misalnya ke budaya patriarki itu salah satunya kayak gini misalnya. Kalau sampai kehidupan seks nggak enak, kebanyakan perempuan nyalain laki. Kenapa? Karena kan yang harusnya tahu dan makhluk seksual adalah laki-laki. Ya. Right gitu. Terus kayak kalau misalnya brengsek, biasa lah laki-laki mah brengsek. Selingkuh, biasa lah laki-laki selingkuh, ya kan? Itu kan budaya patriarki semua tuh gitu. Iya, Kalau iya. misalnya apa sih namanya? Pelecehan seksual, iya. Pelecehan seksual juga kan daerah abu-abu yang seringkali laki-laki lebih dibenerin gitu ya. Kayak misalnya Kalau di patriarki ya. iya, kalau di Kalau di patriarki patriarki, di gitu ya. patriarki, iya. Bahwa kayak misalnya ya kenapa lu perempuan juga pakai baju seksi-seksi sih gitu Iya, kan. iya, Jadi iya, bikin iya. gua jadi pengen ngeliatin. Kalau buat gue bikin sih, gua terangsang kalau buat gitu. dari gue dulu ya kan. Kalau buat gue sih patriarki itu membuat laki-laki jadi harus mensupres emosi-emosi tertentu yang sebenarnya pada saat dia lahir itu setiap manusia tuh udah satu paket tuh. Misalnya ada emosi dia sesimpel bisa terlihat vulnerable atau terlihat rapuh. Di budaya patriarki sepertinya laki-laki yang berani menampilkan sisi bahwa dia terlihat rapuh di hadapan umum seolah-olah menjadi kelemahan gitu. Padahal kan sebenarnya pada saat ilmu tentang kejiwaan juga sudah mulai maju ke sini kan menunjukkan bahwa diri rapuh itu sebenarnya nggak ada yang salah sih. Nggak ada yang salah. Sesimpel kayak gini aja, kayak menangis. Ya. Laki jangan nangis loh. Ya, kayak salah satu contohnya kayak gitu sih. Itu membuat akhirnya banyak laki-laki di kebudayaan. Nah, gue nggak tahu apakah kata-kata gue ini bisa di backup sama data, gue nggak tahu datanya. Iya. Tapi kalau feeling gue di kebudayaan yang patriarkinya sangat kencang, biasanya kasus bunuh diri dan depresinya pasti banyak. Iya. Seperti Jepang. Iya, Jepang, oh my god. Karena Budaya patriarkinya tinggi banget loh di Jepang Iya. loh. Ya ya kan? tapi kalau di Indonesia gue nggak tahu datanya, kan harus pakai data kalau ngomong ya at the end of the day kan. Tapi maksud gue bisa dicari korelasinya sih. Kalau misalnya banyak pria-pria yang akhirnya yang gagal-gagal caleg menurut gue tuh jadi gila. Menurut gue yang gagal-gagal caleg jadi gila tuh itu karena budaya patriarki. Karena ada yang bilangin, oh bapak bisa. Oh, saya bisa ya. Akhirnya ternyata nggak bisa, gagal, terus stres. jadi gila gitu. Ya bisa juga dibilang memang ada konsekuensi yang akhirnya bahkan beberapa orang tidak sadar itu adalah konsekuensi sih kalau buat gue. Kalau lo gimana, Vin? Kalau gua sih ini buat gue pribadi, gue bukan penganut patriarki. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah budaya patriarki itu merugikan gua atau malah menguntungkan? Lebih banyak merugikannya karena itu ada stigma atau bukan stigma, lebih ke stereotip kalau laki-laki punya beban tertentu, Ya, menafkahi. betul. Kalau menurut gue, menafkahi itu adalah privilege gue, Yes. bukan beban. Ya, Jadi gue menafkahi istri gue, walaupun istri gue bekerja, itu privilege gue. Gue punya apa ya, keistimewaan untuk gue
mau menafkahi lu Betul. walaupun lu punya duit. Betul, dan Kayak patriarki gitu. membuat kita kalau kencan harus bayarin cewek, padahal kan Iya. gue nggak gini. Gua setuju loh mungkin, itu, mungkin benar. terdengar saya pelit, tapi saya tidak pelit kalau bercanda. Gua tuh lebih suka kalau misalnya kita lagi dating, gue lebih suka bayar sendiri-sendiri. Kenapa? Karena buat gua psikologinya adalah kita berdiri di level yang sama. Iya. Tidak ada yang mendominasi relationship itu. Iya. Sekarang gua kasih tau ya, buat cewek-cewek, kalau lu dibayarin sama cowok waktu lagi makan, habis itu cowoknya minta, habis ini ke tempat gua yuk, lo jadi nggak enak nolaknya. Beban, men. Karena lu nonton dibayarin, lu makan dibayarin, karena Anda kere. Tapi kalau misalnya bayar sendiri-sendiri, kita bisa dengan We santai. are equal. Kita equal, levelnya kita equal. Oh sorry, gua ada kerjaan nih. Dan lebih gampang lah Lebih nolaknya. gampang. Kecuali memang mau. Exactly. Iya. Emang mau. Kecuali bisa bikin enggak apa-apa. Ya kecuali emang mau ya, Kecuali ya nggak mau. apa-apa. Nggak ada yang salah loh, cowok bayarin cewek nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kalau mau ya, malah lebih bagus tuh kalau debat itu. Aku aja yang bayarin, aku. Yang marah kliennya, mau bayar nggak nih anjir? Nggak, tapi intinya memang itu Yo, salah yo, satu yo. itunya sih kak. Ya, jadi kan Ah, sebenarnya bener gini, juga. sebenarnya bagus juga buat ceweknya ya. Iya benar. Bagus juga buat ceweknya. Bayangin, satu memang cowok itu bayarin lu. Misalnya kita ngomong konteks bayarin nih. Iya. Cowok itu bayarin lu karena memang suatu keharusan. Sama satu lagi, dia memang bayarin lu bukan keharusan karena dia mau. Iya. Kan lu sebagai cewek lebih enak gitu dong. Lebih asik. Iya, lebih Lebih enak asik gitu, dong. lebih enak kan. Jadi lebih banyak opsinya lah. Itu hanya salah satu contoh ya soal patriarki ya. Iya, Karena iya. kalau sisanya, kalau menurut gue nggak pengen menjadikan patriarki ini jadi satu landasan gue melakukan sesuatu. Ya. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu gitu loh. Ya. Cuma memang nggak bisa dipungkiri negara kita ya patriarki gitu. Betul. Nah, lu sebagai cowok gimana sih? Ada nggak sih kira-kira apa ya, satu cara yang nggak usah yang ampuh banget, tapi yang cukup ampuh untuk ngilangin budaya patriarki ini gitu ya, which is dari cowok sendiri kan. Kalau misalnya dari gua cewek pasti dibilang, lo emang feminis bapuk aja lo emang dendam lo gitu kan, males ya. Nah kalau dari kalian misalnya sebagai cowok, apa sih kontribusi terbesar yang bisa diberikan laki-laki untuk menghilangkan budaya patriarki ini sebenarnya? Kalau gue menyamaratakan cewek dan cowok, Ya, perlakuan in gue what way? cukup sama rata. Misalnya, Misalkan gua dulu memang diajarkannya itu kalau cewek itu lihat cewek bawa barang ya dibawain. Kalau buat gua kalau memang dia mampu bawa barang ya nggak ada masalah. Ya. Kecuali Nggak ada minta masalah. tolong. Kecuali minta tolong, lain ya minta tolong. Kalau minta tolong kan regardless gendernya ya kita bisa Iyalah. harus tolong kan. Kayak gitu. Dan juga kalau misalkan ada kasus-kasus, contoh ini kasus-kasus pelecehan, gua tidak melihat kasus pelecehan terhadap cewek itu lebih berat daripada kasus pelecehan terhadap cowok. Buat gua sama aja. Iya. Bener banget, itu kan artinya gini, sebenarnya laki-laki ataupun perempuan itu bisa dilecehkan gitu. Betul. Itu yang membuat kenapa gue juga mendukung ya Zifrans ya, kalau pasti Zifrans pada ingat semua, gue tuh sangat-sangat mendukung supaya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tuh benar-benar disahkan, karena di situ tuh terlepas dari apapun gendernya kan lu dia dikasih tau gimana caranya penanganan korbannya, dan termasuk juga benar-benar mendengar dari dua belah sisi gitu ya, dua belah pihak gitu, karena kadang-kadang kan ada juga ya gitu pelecehan seksual bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, dan yang dilecehkan bisa laki-laki ataupun perempuan, dan juga ada juga perempuan yang manipulatif loh secara seksual gitu. Betul, untuk betul, bisa manipulasi betul. yang lain gitu, jadi lebih fair gitu Iya, kan dan memang juga betul kata Bang Martin tadi, pada saat laki-laki dilecehkan ya secara seksual, entah sama perempuan atau sama laki-laki juga. Let's say sama perempuan, biasanya laki-laki ini di kebudayaan patriarki tidak bisa melaporkan. Karena serius Iya. nggak ada di polisi, nggak ada tempat laporinnya. contoh. Sama Oh iya? sekali. Nggak Gua- ada. Lo kalau ke kantor polisi adanya untuk anak dan perempuan. Korban pelecehan, lu nggak bisa lapor sekarang kalau kita lu common dilecehin. sense aja, nih, Oke, common Mbak. sense. Misalnya ada laki-laki dewasa lagi jalan, penisnya dipegang sama ibu-ibu, Iya. misalnya. Dan Terus- banyak kejadian Terus begitu dia yang lapor salah. nih ke polisi, Pak, penisnya dipegang sama ibu-ibu. Iris kuping gua, pasti dia ngomong, lah sikat dong. Ngomongnya gitu. Kalau saya Pak, Bener. kalau saya Pak, saya Bener. sikat itu. Gitu. Jadi tidak sebagai Ngeselin. tapi itu kenyataan, itu fakta loh. Gue sih ngomong dari Iya. dari kenyataan aja. Malah seolah-olah
kalau cowok tanda kutip dilecehkan oleh perempuan, itu adalah skenario yang diharapkan oleh banyak orang. Sehingga pada saat dia melapor tidak bisa, ngerti kan lo? Iya, Padahal kan iya. ada yang memang seneng, wah ada cewek nih, pegang dong, ada yang begitu Iya. memang. Tapi kalau dia merasa tidak, balik lagi ke pembahasan konsen gitu. Kalau dia tidak merasa konsen, tiba-tiba penisnya diremes gitu, terus anjir gue mau lapor kemana? Masa gue harus menikmati sih? Iya. Lu ngerti nggak? Iya, sampai bilang gini, gue pernah satu kali lagi presentasi di Selapa Polri waktu itu, jadi gue dikasih judul yang gue sampai shock gitu. Shocknya dalam arti, lu yakin mau ngomongin ini? Gue kan kalau ngomong pasti gue tidak akan pakai tedeng aling-aling, I'm not sugarcoating everything, tapi Yes. semuanya itu very scientific. Topiknya adalah male rape, Ya. pemerkosaan pada pria. Ya. Terus gue bilang, ini Selapa Polri loh, kayak lu kali ini pada serius nih, ini teman-teman gue juga. Jadi waktu di UI itu ada adik-adik kelas gue tuh kebetulan kerja sama Polri, jadi banyak lah teman-teman polisi, dan mereka bilang, Mbak Zoya, ayo Mbak, lo ke ini nih, lo presentasi ini nih. Ini serius, gue sampai nanya berkali-kali, bener, siapa aja datang, adalah komisi berapa gitu ya, dari DPR, dari segala macam. Jadi lu pengen gua kasih tahu tentang bagaimana tertekannya seorang pria ketika dilecehkan di budaya patriarki kayak begini. Iya, semuanya nih, every knowledge that I know about this. Iya, oke, gua presentasi. Pas gua presentasi, kayak sebagian peserta, terutama yang dari umum, gitu ya. Kalau polisi yang lain mungkin yang mempersiapkan ini udah relatif siap, tapi juga ada beberapa kan anggota lain yang bukannya, you know, tampang-tampang kayak yang kayak lu bilang tadi, Iya, persis cowok memang kayak gitu. ya bukannya enak ya, bukannya ini aja. Lu bayangin ya, jadi laki, gue bilang gitu, laki-laki yang diperkosa itu adalah laki-laki yang punya kecenderungan lebih tinggi bunuh diri dibandingkan perempuan, karena seringkali laki-laki itu merasa dihianati oleh penisnya sendiri. Dia nanti Jadi, Ya, dia sendiri. karena perasaannya bilang enggak, tapi loh kok ini berdiri, gitu loh maksudnya. Kan tidak bisa dibohongi. Exactly, Tin, Tidak bisa exactly. dibohongi. Oh my god, thank you so much for explaining it to me. Yang bahaya-bahaya gue aja yang ngomong. Udah biasa. Kayak gitu, bener. Iya. Jadi gue begini, lu bayangin ya, laki-laki nih, kepala atas sama kepala bawah itu kan otaknya beda-beda. Iya, memang betul. Right? Betul. Penis itu otaknya beda-beda. Jadi kepala bilang gini, sialan nih gue. Jadi ada satu laki-laki, dia itu sampai kayak dibius gitu sama si ceweknya, terus dibawa ke hotel. Itu kan dia udah naksir banget tuh, gimana kan nih cewek udah obsesif abis sama nih cowok kagak mau. Iya. For some reason ya cuma minum-minum gitu kan, paling kalau cowok kan suka ngerasa gini, lah paling mau diapain sih gue, ya kan, nurut aja, ini aja gitu ya. Ceweknya juga manipulatif sambil nangis-nangis begini. Terus tahu-tahu long story short, dia sudah setengah sadar gitu ya di atas ranjang. Terus dia gitu, dia pokoknya melakukan segala cara supaya ini cowok bisa ejaculate gitu ya. Cowoknya itu ngerasa ejaculate tapi kan juga sambil aduh gitu ya, gue nggak mau nih gini terjadi kan. Jadi dia seperti ikat dan segala macam gitu. Dan besoknya baru, gue tahu ini dramatis banget tapi it happen. Terus dia ereksi si cowoknya, dinaikin dong sama si perempuan. Terus dia bilang gini, mampus lo, sekarang gue hamil anak lo. Gue nggak tahu sih itu kelanjutannya bagaimana, tapi si cowoknya itu stres banget, bener-bener sampai pengen bunuh diri. Dia bilang gini, gimana Mbak Zoya caranya gue mau ngelapor? Gue juga bingung. Pertama, kita nggak ada undang-undangnya, lu tau nggak? Undang-undang kekerasan seksual itu hanya terjadi, kekerasan pemerkosaan hanya terjadi jika ada penetrasi penis ke dalam vagina, dan hanya terjadi dari laki-laki kepada perempuan. Betul, dari sebaliknya. So kalian itu tidak dilindungi, saudara-saudara, gitu. Di budaya patriarki ini kalian tidak dilindungi. Jadi kalau dari penis ke lubang pantat nggak dilindungi juga. Ada. Siapa? Atau dari ya. Oke kan. Sedih kan, gitu, makanya kalau Nah kalau menurut gue ya, kayak cowok yang tadi, kenapa dia bisa sangat stres? Karena buat dia itu, cowok itu seharusnya yang make.